Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang salah satu materi dari ilmu tidik ternak, yaitu menduga umur pada ternak domba dan kambing. Pada video sebelumnya telah kita pelajari hal-hal dasar sebelum kita menduga umur melalui kondisi gigi seri, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat kondisi sebenarnya dari gigi seri pada saat kita ingin menduga umur menggunakan pertumbuhan dan pergantian gigi seri pada ternak domba dan kambing. Kita mulai. Sebelum menduga umur, kita kembali mengingat rumus dari gigi domba dan kambing. Ada kesamaan pada gigi domba dan kambing, yaitu ini adalah gigi susu atau gigi deciduous teeth atau baby teeth yang tumbuh pada awal umur sejak kambing itu atau domba itu lahir. Kemudian ini adalah gigi yang pertama tumbuh. Kemudian nanti gigi itu tanggal atau lepas berganti menjadi gigi permanen. Anda sudah tahu di video sebelumnya telah disampaikan perbedaan atau perbandingan komparatifnya antara gigi susu dan gigi permanen. Sekarang kita lihat rumus gigi dari kambing dan domba ini. Di atas garis putih ini adalah rahang atas. Kemudian di bawah garis putih ini adalah rahang bawah. Kemudian ini garis putih yang tegak lurus ini menggambarkan setengah bagian ke kiri dan yang sebelah adalah setengah bagian ke kanan. Berarti kita lihat di sini ada huruf I, I1, I2, I3, I4. Ini menggambarkan gigi insisor atau gigi seri. Jadi gigi seri dari kambing dan domba di bagian atas itu ada 8. 4 ke kiri dan 4 ke kanan, terbagi 2. Kemudian C itu adalah kanin atau gigi taring, tidak ada gigi taringnya. Ini juga insisornya tidak ada, karena Anda tentu ingat di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa tidak ada gigi di daerah rahang atas, hanya ada dental pad. Kemudian P, huruf P melambangkan premolar atau geraham bagian depan. Ya, jadi ada 3 gerahamnya. Kemudian di rahang yang bawah ada 4 gigi seri, tidak ada gigi taring, dan ada 3 gigi geraham. Kalau kita totalkan semuanya ada 20 buah gigi pada domba kambing, gigi susu secara total, ya. Kemudian untuk permanen ada perbedaan karena rahangnya juga makin besar, jumlah giginya pun makin banyak. Di sini perbedaannya tetap tidak ada gigi seri, insisivi atau insisornya tidak ada, kaninnya juga tidak ada, premolarnya ada 3 dan molarnya ada 3. Di bawahnya ada 4 gigi seri, tidak ada kaninnya, ada 3 premolar dan 3 molar. Totalnya adalah semua 32 buah. Nah, ini gambarannya untuk rahang bawah. Lower jaw itu ada 2 yang disebut central incisors atau I1 ini. Kemudian di sebelahnya adalah incisors I2, incisors I3, dan di sini ada incisors 4. Jadi ini sebenarnya posisi gigi kanin, gigi taring, tapi pada domba dan kambing dia berubah menjadi gigi seri yang keempat dan disebut incisor, corner incisor, ya. Kalau kita sebutnya gigi seri sudut. Oke, jadi ada I1, I2, I3, I4. Nah, bila dilihat dari samping, ini rahang bawah. Di depan ada gigi incisors, kemudian tidak ada, di sini ada kosong yang disebut diastema. Kemudian bagian atasnya disebut juga dental pad atau di sini disebutnya horny pad.
semacam gusi tapi yang cukup keras, bantalannya cukup keras. Kemudian di depannya ada premolar dan di belakangnya ada molar. Berarti karena ada gigi molar, artinya ini adalah tengkorak dari domba atau kambing dewasa. Nah, diingatkan kembali bahwa domba memiliki 32 gigi terbagi menjadi 8 gigi seri atau incisors di sini, incisors permanen pada rahang bawah, dan 24 gigi geraham atau molars pada rahang atas dan rahang bawah. Ya. Kemudian fungsi gigi seri atau incisors adalah untuk menggigit rumput, dan fungsi gigi geraham untuk mengunyah rumput. Jadi ada fungsinya masing-masing untuk gigi seri dan gigi geraham, menggigit dan mengunyah. Sekarang saya tampilkan pedoman penentuan umur, meskipun ini tidak berlaku mutlak, bisa saja ada perbedaan antar individu. Jadi ketika bayi kambing lahir, ini ada sedikit perbedaan antara bayi domba dan bayi kambing. Pada umumnya, tadi saya sudah sampaikan ini bukan pedoman yang mutlak. Pada umumnya, pada saat bayi kambing lahir itu sudah ada 3 pasang gigi susu atau baby teeth, atau disebut juga milk teeth. Kemudian selanjutnya dari sejak kelahiran sampai umur 1 bulan itu ada 6 sampai 8 gigi seri, sudah ada semuanya. Jadi dari gigi I1 sampai I4 ada semuanya. Kalau ada semua berarti indikasinya adalah kambing itu sudah berumur sekitar 1 bulan. Kemudian pada umur 4 sampai 6 bulan ini sudah terdapat 4 geraham. Jadi patokannya bila kita melihat gigi gerahamnya ada 4 tapi gigi serinya belum tergesek, jadi itu dugaannya sekitar umur 4 sampai 6 bulan. Kemudian pada umur 9 bulan itu sudah ada 5 geraham, 5 buah geraham. Kemudian pada umur 10 sampai 12 bulan ini gigi seri susu sudah mulai lengkap. Ya. Ini ada semua tapi pertumbuhannya belum ukurannya masih kecil. Tapi kalau di sini saat umur 1 tahun itu gigi susu sudah lengkap, gigi seri susu sudah ada lengkap semua I1 sampai I4. Bahkan gigi seri yang I1 dan I2 sudah mulai tergesek. I1 dan I2 sudah mulai tergesek. Karena apa? Dia sudah rutin mengunyah makanan, menggigit makanan, ya. Kemudian ada juga yang pada saat mendekati umur 1 tahun itu ada yang sudah berganti, malah bukan sudah mulai bergesek saja, tapi bahkan dia sudah mulai berganti. Jadi ada 1 pasang gigi seri susu yang di tengah I1, di sini 2 berganti dengan sepasang gigi seri permanen, ya. Jadi I1-nya sudah ganti. Jadi kadang-kadang kita bilang I1 ganti. Pada saat umur 2 tahun, kira-kira ada 2 pasang gigi seri permanen. Berarti kita menyebutnya I2-nya sudah berganti. Jadi katakanlah kalau kita melihat dari gigi seri sudah ada 2 pasang. Jadi I1 dan I2 sudah berganti. Jadi kira-kira kita bisa duga umur kambing atau domba itu sekitar 2 tahun. Pada saat umur 4 tahun, 4 pasang gigi seri permanen sudah berganti. Jadi I1 1 tahun, I2 2 tahun, I3 3 tahun, I4 berganti sudah 4 tahun. Kira-kira umurnya seperti itu. Pada saat umur 5 tahun, apa yang terjadi dari gigi domba? Terlihat semua gigi seri I1 sampai I4 sudah mulai merenggang. Bahkan ada yang patah dan mulai tanggal, ya. Jadi kalau sudah ada 4 gigi seri yang berubah menjadi gigi permanen yang ukurannya lebih besar, kemudian sudah ada yang patah, ada yang copot, bahkan itu kira-kira sudah umurnya 5 tahun ke atas, ya. Nah, kita lihat sekarang
perbedaan waktu tumbuhnya gigi susu pada anak domba dan anak kambing ada sedikit perbedaan pada saat mereka lahir. Untuk anak domba dan anak kambing, kita lihat pada anak domba ini gigi tengah luar I3 itu pada saat umur 1 minggu sudah ada, bahkan kadang-kadang sudah ada waktu lahir. Baru disusul gigi dalamnya I1 baru mulai tumbuh pada umur 1-2 minggu. Kemudian disusul lagi I2 nya tumbuh umur 2-3 minggu. I4 nya baru tumbuh itu sekitar 3-4 minggu ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi ada juga beberapa beberapa literatur menyampaikan tidak seperti itu. Ada yang menulis referensi berurut dari I1, I2, I3, I4. Jadi saya sampaikan ini bukan patokan yang mutlak, bisa berbeda-beda antar individu. Kemudian pada anak kambing kelihatannya pertumbuhan I1, I2, I3 itu agak bersamaan, bahkan ada yang sudah pada saat lahir sudah tumbuh. Jadi pada anak domba itu berurut tumbuhnya, sedangkan pada anak kambing I1, I2, I3 itu hampir berdekatan sudah ada, tidak berurutan seperti anak domba. Dan bila sudah berumur sekitar 3 minggu baru muncul I4 nya. Jadi ini kelihatannya agak sama, I4 nya sekitar 3-4 minggu, di sini juga I4 nya sekitar 3 minggu. Perbedaannya di situ saja, selanjutnya sama ya. Nah, bila I1, I2, I3, I4 lengkap, dugaannya umurnya sekitar 1 bulan. Seperti itu kira-kira, tolong dipahami. Nah, kita lanjutkan. Jadi pergantian sepasang gigi susu itu terjadi setiap pertambahan umur 1 tahun, dimulai dari sepasang gigi di bagian tengah. Jadi I1 ganti sekitar umur 1 tahun, I2 ganti 2 tahun, I3 ganti 3 tahun, I4 ganti 4 tahun. Patokan umumnya seperti itu ya. Nah, bila Anda harus mengkali atau Anda ingin jadikan bibit, jadi perhatikan yang seperti apa yang jangan dijadikan bibit, atau bahkan yang seperti kondisi itu selain jangan dijadikan bibit atau kondisi itu ada pada ternaknya harus dikaling. Seperti apa kondisinya? Kondisi domba atau kambing yang cepat sekali berganti gigi seri, jadi agak prematur, yang biasanya orang lain kambing lain atau domba lain belum berganti, dia sudah lebih dulu berganti. Nah, pada kondisi itu, bila ada ternak yang kondisinya seperti itu, sebaiknya dikaling saja. Anda tolong cari tahu apa sebabnya domba atau kambing yang dalam kondisi cepat sekali berganti gigi itu jangan dijadikan sebagai bibit. Tolong Anda membaca, mencari referensi apa alasannya ya. Kemudian pada saat domba atau kambing bergigi rusak atau patah atau bahkan sudah hilang, sudah copot. Nah, itu kondisi rusak, patah atau hilang itu berhubungan dengan umur. Oleh karena itu dapat dipahami pada saat domba atau kambing sudah bergigi rusak atau patah, sebaiknya dikaling. Atau bila bergigi rusak atau patah, jangan dijadikan bibit. Karena apa? Ini hubungannya dengan umur, artinya domba itu sudah tua. Dan Anda masih ingat, tentunya untuk dijadikan bibit sebaiknya adalah ternak yang masih muda ya. Kerusakan atau hilangnya gigi seri itu merupakan indikasi dari adanya masalah pada situasi grazing. Dan ini biasanya domba-domba atau kambing yang biasa merumput bebas itu lebih sering terjadi masalah pada giginya, terutama gigi serinya. Karena apa? Dia harus merenggut makanan ya, mengambil makanan. Sedangkan domba atau kambing yang dipelihara di kandang dan dia hanya memakan konsentrat, kondisi giginya jauh lebih baik ya, pada umur yang sama. Berikut saya perlihatkan ilustrasi dari gigi kambing
atau gigi domba yang sudah berganti. Pergantiannya seperti apa? Bila ada kondisi seperti ini sudah ada semua, I1 sampai I4 ada semua, jadi kira-kira umurnya sekitar 1 tahun atau kurang sedikit. Anda sudah ingat tadi ada 1 pasang gigi yang berganti, berarti I1 berganti, umurnya sekitar 1 bahkan sampai 2 tahun ya. Jadi ada 2 gigi susu, gigi seri susu sudah berganti menjadi gigi tetap atau gigi permanen. Kemudian ini I2, I1, I2. Ini I1, I2. Bentuknya sudah lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi I2 ganti artinya umurnya sekitar 2 tahun lebih. Begitu ya. Jadi I2 ada, berarti I2 berarti 4. 2 pasang atau 4 buah sudah berganti menjadi gigi tetap. Kemudian ini ada 3, 1, 2, 3. 3 pasang yang berganti. Jadi sekitar umur 3 tahun atau lebih. Berarti ada 6 buah gigi seri yang berganti menjadi gigi tetap. Nah, ini sudah sebenarnya 4 yang berganti, bahkan ada yang potong sudah patah. Ini 4 tahun lebih kira-kira ya. Dan kalau sudah kondisinya seperti ini sudah kambing tua atau domba tua, umurnya mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Karena apa? Gigi seri tetapnya sudah mengalami keausan, bahkan mungkin sudah tanggal. Ini kondisi aus, artinya kondisi normalnya panjang seperti ini sudah memendek. Sudah memendek itu namanya kondisinya sudah aus ya. Sekarang kita lihat anak kambing atau disebut juga dengan kid. Katanya kalau umurnya sekitar 1 bulan itu ciri-cirinya gigi seri susu atau baby teeth-nya lengkap. Gambar nyatanya seperti ini fotonya. Jadi ini masih gigi seri susu ya. Kalau pada saat umur 1 tahun tadi disebut 1 tahun 1 buah 1 pasang atau I1 ganti ya. Ini I1 nya bisa kelihatan lebih besar dari gigi seri susu. Ini I2 nya ya. Ini sudah berganti menjadi gigi permanen. Ini kira-kira umurnya 1 tahun atau yearling. Sedangkan pada gigi kambing yang sudah dewasa, itu yang disebut kambing dewasa, itu minimal 2 pasang gigi seri susu berganti. Berarti kalau 2 pasang berarti sekitar umur 2 tahun lebih, itu termasuk kambing dewasa atau adult capring ya. Nah, kalau giginya telah hilang 1 sampai 2 buah gigi, biasanya diistilahkan dengan kambing yang broken mouthed. Itu biasanya sudah kambing tua, kira-kira umurnya mungkin 5 tahun ke atas ya. Tadi sudah ada gambarnya, kalau sudah ada yang patah 1 itu kira-kira 5 tahun ke atas. Nah, kalau sudah hilang 2, lebih dari 2, itu bukan lagi broken mouthed tapi sudah smooth mouthed ya. Jadi tolong biasakan dengan istilah-istilah asing itu. Dan bila sudah tidak bergigi sama sekali, ompong semuanya ya, jadi itu sudah sekitar umurnya 10 tahun, disebutnya dengan gummer ya. Jadi ada broken mouthed, ada smooth mouthed, ada gummer ya. Dan katanya di sini disebutkan, tolong Anda biasakan dalam bahasa Inggris ya, teeth problems. Jadi problem atau masalah pada gigi itu adalah salah satu alasan induk domba itu dikeluarkan dari flock, jadi dikaling dari kumpulannya ya. Jadi kalau ada bermasalah pada gigi, itu biasanya tadi sudah saya sampaikan, itu salah satu ciri harus dikaling ya. Nah, selama ini kita pelajari pendugaan gigi itu melalui gigi seri, kondisi gigi seri. Padahal ada gigi lain di bagian belakang, gigi geraham. Apakah tidak bisa kita menduga melalui gigi geraham? Sebenarnya bisa. Jadi bisa kita menduga umur melalui pergantian gigi molar atau premolar ya, disebutnya cheek teeth. Sebenarnya lebih akurat itu, tapi jarang dilakukan. Kenapa? Ada susah karena posisinya di belakang ya. Anda tolong lihat, sempatkan waktu untuk melihat video ini. Saya berikan salah satu contoh, tapi sempatkan
mencari contoh-contoh lain supaya Anda lebih banyak pengetahuan bisa dimiliki, ya. Pastikan Anda melihat video ini, ya. Nah, ini kita lihat patokan untuk gigi geraham. Jadi bukan gigi seri tapi gigi geraham. Tadi disampaikan sebenarnya bila kita melihat pertumbuhan menduga umur melalui pertumbuhan dan perkembangan gigi geraham itu sebenarnya lebih akurat, tapi jarang digunakan mungkin karena posisinya agak di belakang, agak susah untuk membuka mulutnya, ya. Kita lihat di sini katanya bila gigi geraham dan gigi serinya lengkap itu umurnya 1 sampai 1,5 tahun. Tadi disampaikan kalau I1 sampai I4 lengkap itu kira-kira umur 1 tahun, dan mulai berganti itu I1 berganti itu juga 1 tahun. Kemudian premolar itu baru mulai tumbuh pada usia 6 bulan. Jadi kalau Anda bisa membuka mulutnya kelihatan ada premolar sudah tumbuh, itu berarti sudah sekitar 6 bulan. Dan premolar 3 itu tumbuh sempurna juga sekitar 6 bulan. Kemudian molar 1, molar itu yang agak di belakang lagi sedikit, ya, itu M1 tumbuhnya sekitar 6 sampai umur 9 bulan, M2, M3 itu berurutan, dan lengkap sampai molar 3 itu sekitar 1,5 tahun, ya, 1 sampai 1,5 tahun. Oke, kita lanjutkan sekarang melihat contoh-contoh giginya dengan kita menduga umur melalui pertumbuhan gigi seri yang permanen, ya. Kita lihat ini contoh animasi gambarnya, tapi ini adalah foto aslinya. Pada kondisi gigi seperti ini adalah rahang bawah. Ini masih gigi seri yang gigi seri susunya, ya. Tapi kelihatan katanya tajuk gigi seri mulai aus dan gigi mulai renggang. Ini mulai ada perenggangan, ini berarti umurnya kira-kira 1 tahun. Tapi I1, I2, I3, I4 nya sudah lengkap, ini umur 1 tahun, ya. Nah, ini juga kira-kira aslinya ini adalah seperti ini. Ini juga masih umur sekitar 1 tahun, ya. Jadi ini gigi susu dari kit anak kambing. Seperti ini, ya. Posisinya ini sudah mulai merenggang, tapi ini masih gigi seri susu semua. Ini juga gigi seri susu, tapi dia sudah mulai merenggang. Nah, ini juga masih gigi seri susu. Kelihatannya kotor, ya. Ini giginya sudah mulai kotor, jadi ini kira-kira umur 1 tahun lah, hampir 1 tahun maksimum. Ya, meskipun ada di sini kurang dari 1 tahun, ini adalah posisi I1, I2, I3, I4. Ya, semua baby teeth atau milk teeth. Jadi semua ini masih gigi seri susu. Nah, ini Anda bisa lihat, kelihatan beda, ya, besarnya beda. Berarti ini sudah I1 sudah mulai berganti. Seperti ini, ya. Jadi kira-kira kalau pada domba sekitar 1,4 sampai 1,5 tahun, kalau pada kambing sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Ya, antara 1 sampai 1,5 tahun lah, ya. Jadi ini gigi dalam atau I1 sudah berganti menjadi gigi seri permanen. Jadi kita sebut I1 ganti. Ada 2 gigi yang lebar, ya. Nah, ini contoh nyatanya ada 2 gigi lebar. Ini I1. Bandingkan besarnya dengan I2, I3 dan I4, ya. Jadi ada 2 gigi yang sudah berganti, 2 buah gigi permanen, ya. Jadi umurnya sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Ini juga 2 gigi berganti. Yang lainnya I2, I3, I4 masih kondisi gigi seri susu. Yang satu ini I1 sudah menjadi gigi seri permanen. Ini juga I1 yang sudah berganti, ya. Jadi yearling istilahnya, year 1 tahun, ya. Terlihat ini I2, I3, besarnya beda, ya. Ini juga masih sama, I1 berganti, I2 nya masih I2, I3, I4 masih gigi seri susu. Nah, ini kita mulai lihat lagi sudah beda, ya, bentuknya. Ini I2, I1 dan I2, I1 dan I2. Berarti sudah ada I2 yang berganti.
gigi tengah dalam. Jadi ini gigi tengah, ini gigi tengah dalam, ya. Sudah berganti menjadi gigi seri permanen. Berarti kira-kira ini umurnya 2 tahun, ya. Ini dalam keadaan aslinya, kita lihat ini I1, ini I2. I3 masih gigi seri susu, I4 kecil sekali ini tidak terlihat, masih gigi seri susu. Jadi ini ada 4 gigi yang sudah berganti atau I2, 2 pasang berganti, ya. 2 pasang berganti, kira-kira umurnya 2 bahkan sampai 3 tahun. Ini juga masih sama, I2 berganti jadi I1, I2, I1, I2, ya. Jadi ada 4 gigi permanen, umurnya sekitar 2 tahun. Ini juga 4 gigi susu, gigi seri yang berganti, ini juga I1, I2, I1, I2, ya. Jadi kira-kira antara 2 sampai 3 tahun lah, ya. Jadi ini ada yang bilang masih 1,5 sampai 2 tahun, ya sekitar, bisa tergantung dari ininya, dari kambingnya atau dombanya. Tapi rata-rata ini umur 2 tahunan. Sekarang di sini ada berapa yang berganti? 3, ya. Jadi I1, I2, I3 berganti. I4 nya masih gigi seri susu. Nah, sudah ada 3 pasang atau 6 gigi yang berganti. Ini gigi tengah luar atau I3, ini I3, ya. Gigi seri tengah, tengah dalam, dan tengah luar. Ini kira-kira umurnya sekitar 3 tahun. Jadi I3 ganti berarti sekitar 3 tahun bahkan lebih. Ini contohnya I1, I2, I3, I1, I2, I3, ya. Ini juga I1, I2, I3, ya. Salah, I1, I2, I3. Ini I1, I2, I3 nya yang sebelah sini tidak terlihat, ya. Jadi ini sudah 6 gigi seri permanen yang tumbuh, ya. Umurnya sekitar 3 tahunan. Nah, ini juga I1, I2, I3, I1, I2, di sini I3 nya tidak terlihat, tapi ini adalah kondisi I3 ganti, umurnya sekitar 3 tahun dan lebih sedikit. Nah, ini yang sudah 4-4-nya berganti. Seluruh gigi seri susu sudah berganti menjadi gigi seri permanen. I1, I2, I3, I4. Kita sebut dengan istilah full mouth atau solid mouth. Umurnya sekitar 4 tahun. Jadi ada 8 gigi yang sudah menjadi gigi lebar, ya. Seperti itu. Ini contohnya solid mouth atau full mouth. Umurnya sekitar 4 tahun lebih, ya. Jadi I1, I2, I3, di sini I4. I1, I2, I3 sudah tidak terlihat di sini. Ini ada 4 gigi seri susu telah berganti menjadi gigi seri permanen. Ini juga kondisi solid mouth. Semua gigi seri sudah menjadi gigi permanen, ya. Gigi seri susu sudah menjadi gigi seri permanen. Ini juga sama, ini juga sudah ada 8 gigi permanennya. Jadi umurnya sekitar 3 sampai 4 tahun, 4 tahun, ya. 4 bahkan lebih dari itu, ya. Nah, ini kelihatan meskipun 4 sudah berganti, tapi kondisinya sudah tidak rata, ya. Di sini disebutkan bidang lidah hampir habis dan akar gigi mulai tampak. Ini berarti harusnya akar gigi itu tertanam di dalam gusi, tapi sejalan dengan pertambahan umur, makin tua giginya mulai agak naik ke atas, jadi akar giginya mulai sedikit kelihatan. Dan bidang lidah, Anda masih ingat di video sebelumnya ada bidang bibir, ada bidang lidah, bukan? Nah, bidang lidah itu sudah mulai hampir habis. Jadi ini posisinya yang agak berlekuk ke dalam, jadi di dalam, ya, bagian gigi dalam itu yang sudah mulai terkikis. Di bagian bibir yang berdekatan dengan bibir itu masih aman, ya. Nah, ini contoh yang full mouth kembali, tapi di sini mulai renggang.
Jadi kalau sudah ada full mouth, lengkap semua giginya, tapi kondisinya sudah mulai renggang, itu artinya sekitar umur 6-7 tahun. Kondisinya tetap disebut solid mouth atau full mouth, tapi kita lihat dari renggangnya gigi. Jadi udah mulai renggang, ya, berjarak. Tadi disebutkan bahwa akar giginya mulai terlihat. Ya. Nah, ini juga sama, Anda bisa lihat sudah mulai renggang. Ini 6, 7, bahkan 8 tahun. Sudah cukup tua, ya. Ini juga, wah, makin renggang, ya, makin renggang. Anda bisa lihat ini sudah mulai bentuknya giginya sudah berubah, ya, makin tajam di bagian yang bersentuhan dengan lidahnya, makin terkikis. Jadi bidang lidahnya makin aus. Ini umurnya mungkin sekitar 8,5 tahun, ya. Jaraknya antar gigi makin jauh. Ini ada sudah mulai gigi yang lepas, ya, gigi lepas atau broken mouth. Ini sudah renggang. Ini juga permukaannya sudah berubah, sudah makin aus, dan bahkan sudah ada yang lepas. Ini kira-kira umur, kalau kondisi ada yang mulai lepas, ya sekitar 10 tahun lebih. Nah, ini yang disebut gummer atau gumming, ya, gumming. Semua giginya sudah patah seperti ini, dan bahkan keluar dari gusinya seperti ini, ya. Jadi ini sudah sangat tua sekali kambing dan dombanya. Oke. Ini juga sudah tidak ada giginya sama sekali. Ini umurnya mungkin lebih dari 11 tahun, ya, sudah ompong semuanya. Disebutnya gummer. Sekarang kita coba Anda lihat gambar ini kira-kira umur berapa? Silakan Anda tebak. Dengan berdasarkan tidak menebak, asal menebak, ya, Anda harus menggunakan patokannya. Kira-kira umur berapa? Perhatikan besar giginya, kemudian apakah sudah berganti atau belum. Bagaimana? Ya, ini sekitar 3-4 tahun, ya. Jadi ini kalau 3-4 tahun, ini ada clue-nya sebenarnya. Di sini ada 6 buah gigi permanen, ya, dan 2 buah gigi susu. Berarti ada 6 buah, 1, 2, 3. Itu sudah gigi permanen. I3 ganti berarti sekitar 3-4 tahun, begitu, ya. Kita lanjutkan. Kalau ini kira-kira umur berapa? Coba perhatikan besarnya gigi. Sebelum Anda melakukan pengujian langsung pada ternaknya sebagai praktikum, ya. Ya, ini adalah usia sekitar 8 bulan, jadi belum sampai 1 tahun, tapi dia sudah lengkap gigi susunya, ya. Oke. Sekarang kita lihat sedikit, saya ingin tambahkan tentang keselarasan rahang. Jadi rahang yang benar itu sebenarnya gigi seri harus bertemu dengan dental pad, ya. Gigi seri bawah harus bertemu dengan dental pad. Kenapa? Kalau terjadi abnormalitas pada rahang, itu akan menyulitkan saat bayi domba atau bayi kambing atau anak, ya, anak domba dan kambing pada saat menyusu atau nursing itu kesulitan. Kemudian pada saat makan atau merumput juga kesulitan. Artinya Anda sudah pernah tahu ada yang namanya parrot mouth dan monkey mouth, ya. Jadi gerahamnya tidak sama, dia bagian atasnya lebih panjang atau bagian bawahnya yang lebih panjang. Nah, abnormalitas rahang seperti itulah itu akan menyulitkan pada saat dia harus menyusu pada puting ibunya atau pada saat merumput, ya. Nah, kesalahan dari cara mengunyah itu makin bertambah umur itu tidak akan makin membaik, tapi malah makin memburuk. Jadi jangan pilih ternak yang posisi rahangnya abnormal, ya. Kenapa? Karena selain dia akan berhubungan dengan pertumbuhannya, karena pertumbuhan nanti akan makin
makin mempengaruhi dari cara merenggut pakannya, dari cara dia mengunyah pakannya, terus ke dalam sampai fisiologi pencernaannya tentu akan terpengaruhi, gitu ya. Dan juga jenis pakan itu bisa mempengaruhi kesejajaran rahang. Nah, ini tolong dipahami kondisi bentuk dan keadaan gigi kambing yang tidak layak untuk dipilih sebagai bibit itu bila ternaknya sudah ompong satu atau bahkan lebih gigi permanennya sudah lepas. Itu jangan dipilih sebagai bibit. Kenapa? Pasti sudah tua. Ingat tadi kalau ada yang mulai lepas satu, kira-kira umurnya lebih dari 5 tahun, ya sudah cukup tua untuk dijadikan sebagai bibit. Kemudian bila ternaknya kehilangan satu atau lebih dari gigi geraham yang patah, itu juga indikasinya dia sudah mulai berumur, sudah tua. Dan yang tidak layak untuk dijadikan bibit adalah ini, salah letak dari rahang atau jaw malformation. Jadi ininya yang tadi saya bilang posisinya tidak ketemu dengan dental pad, rahangnya tidak ketemu dengan dental pad, atau terdapat penonjolan salah satu rahang, ya. Nah, ternak yang hilang satu giginya atau bahkan lebih, baik gigi seri maupun gigi geraham, disebut ternak yang sudah broken mouth teeth. Nah, untuk yang jaw malformation itu kalau rahang bawahnya yang menonjol disebut overshot jaw atau overshot atau monkey jaw, monkey mouth. Kalau rahang atasnya yang menonjol berarti disebut undershot jaw atau disebut parrot mouth, ya. Parrot seperti burung nuri, atau burung kakak tua. Nah, ini yang disebut overshot atau parrot mouth. Lihat, rahang di atasnya lebih panjang, rahang di atasnya lebih panjang, ya, seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Jadi gigi serinya agak masuk, dental padnya agak di depan. Ini yang disebut salah satu jaw abnormalities. Kondisinya adalah overshot. Nama lainnya adalah parrot mouth. Jadi tolong diingat. Dan kondisi yang lainnya adalah sama, masih jaw abnormalities, tapi dia kondisinya undershot atau monkey mouth, seperti ini yang disebut monkey mouth. Jadi bagian bawahnya yang lebih panjang, dental padnya bertemu dengan daerah yang di sini diastema tadi, ya. Sininya si gigi serinya tidak bertemu dengan dental pad. Ada juga yang bilang bulldog mouth, ya. Dan kecacatan ini merupakan sifat yang diturunkan. Oleh karena itu tadi disampaikan ternak yang mempunyai kondisi jaw malformation atau jaw abnormalities sebaiknya tidak dipilih sebagai bibit. Kenapa? Karena kecacatan itu atau abnormalities itu bisa diturunkan, ya. Nah, ini juga tolong dilihat tingkat keparahan dari kelainan bentuk rahang. Yang normal seperti ini kecacatannya slight atau sedikit, belum terlalu parah. Tapi yang ini sudah cukup parah. Seperti ini kondisinya sangat jauh, ya, dibandingkan ini. Ini juga sangat jauh dibandingkan ini, ya. Pada kondisi ini hanya bergeser mungkin sekitar 1-3 mili. Tapi bila ada rams atau pejantan dari domba yang berkondisi seperti ini, meskipun masih kondisi slight defect, jadi cacatnya masih tidak terlalu parah, untuk pejantan itu harus langsung dikeluarkan, dikaling. Tapi untuk induk domba ini masih bisa dipertahankan. Tapi pada kondisi yang sudah cacatnya parah, severe defect, itu lebih dari 3 mili bergesernya, itu baik pejantan maupun induk itu sudah harus dikeluarkan dari flock, dari kelompoknya, ya. Untuk di sapi juga istilahnya sire and dams itu juga harus dikeluarkan. Di domba, di kambing, di sapi itu semua harus dikeluarkan, dikaling istilahnya, ya. Baik, sekarang kita coba
Setelah Anda belajar berbagai macam foto dan gambar, banyak pembahasannya, kita coba sekarang tes ya. Silakan Anda jawab, kira-kira umur berapa? Nah, ini ya. Silakan Anda perhatikan, ini kira-kira umur berapa. Nomor 1, umur berapa? Tidak ada patokan deskripsinya ya, Anda langsung melihat gambarnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini terlihat, ini mungkin yang paling mudah ya. Atau bisa juga kalau saya beri pertanyaan, nomor berapa yang paling tua ya. Oke, bisa. Kita coba lagi yang ini. Nah, ada nomor 6, 7, 8, dan 9. Kira-kira umur berapa itu? Ya, coba perhatikan. Sudah?